Bismillahirrahmanirrahim. Hamzatu ammuhu Abbasun kadha, ammaduhu Sofiyatun dhatu hdidha. Hamzatun utawi Hamzah, ammuhu iku pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abbasun lan utawi Abbas kada iku kaya mengkono-mengkono Hamzah. Amatu utawi bibike Kanjeng Nabi, Sofiyatun iku Sofia, zatuh tiga kang anduweni ketemenan ing dalam Islam. Nazom selanjutnya adalah nazom ke-45 yang menjelaskan tentang paman-paman dan bibi-bibi Nabi Muhammad SAW. Yang termaktub di nazom itu adalah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Sayyidah Sofia. Iklam warwa siro ana akmamahu sak temene piro-piro pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring rahmat azim Allah sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wa alihi lan ing atase keluarga Rasulullah wassalama lan rahmat keselamatan. Isna asyara iku rolas. Jadi yang perlu diketahui bahwa paman-paman Nabi, paman-paman dan bibi-bibi Nabi itu ada 12. Al-awalu utai kang kawitan Hamzah tu iku Sayyidina Hamzah, wa ummuhu lan utawi ibune Sayyidina Hamzah Halatun iku Hala binti Uhaibin putra wadone Uhaibin. Yang pertama adalah Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah adalah putra dari Hala binti Uhaib. Jadi ibunya bernama Hala, kakek dari ibunya bernama Uhaib. Kalau ayahnya jelas Abdul Muthalib. Wasane utahe kang kaping pindho Al Abbas iku Sayyidina Abbas, wa ummuhu lan utawi ibune Sayyidina Abbas Qailatun iku Qailah binti Hibban putra wadone Hibban. Yang kedua adalah Sayyidina Abbas. Jadi paman Nabi yang kedua adalah Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini ibunya bernama Qailah binti Hibban. Fama Hamzatu lan anapun utai Hamzah, fawa mongko iku utai Hamzah ammuhu sallallahu alaihi wasallam iku pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhuhu lan dulure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minarondoati saking sak susun. Arndoat nyesepi huma ing karone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan Sayyidina Hamzah Suwaibatun sapa ibunda Suwaibah. Wakana lan ono sapa
Sayyidina Hamzah asna iku luwe tuwa sapa Sayyidina Hamzah minhu sallallahu alaihi wasallam tinimbang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sinina kelawan papat pira-pira taun. Wakilalan dan dawake bisa nata ini kelawan 2 tahun. Sayyidina Hamzah itu adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga termasuk saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara sesusuan. Jadi saudara tunggal susu. Jadi yang menyusui yaitu Ibunda Suwaibah. Jadi Sayyidina Hamzah pernah disusui oleh Ibunda Suwaibah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah disusui oleh Ibunda Suwaibah, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Hamzah itu saudara sesusuan. Sayyidina Hamzah itu lebih tua daripada Nabi, selisih 4 tahun, atau ada yang menyatakan 2 tahun. Jadi usia Nabi Muhammad dengan Sayyidina Hamzah itu selisih 4 tahun. Lebih tua Sayyidina Hamzah. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Hamzah asadullahi iku macane Allah. Wa asadu rasulihi lan macane utusan Allah. Jadi julukan dari Sayyidina Hamzah adalah asadullah wa asadu rasulihi. Jadi Sayyidina Hamzah itu macannya Allah dan macannya Rasulullah. Syahidan derek perang sopo Sayyidina Hamzah Badron ing perang Badar wa Uhudan lan perang Uhud. Sayyidina Hamzah itu ikut perang Badar dan perang Uhud. Wa bihalan iku ing dalem Uhud istasyhada dadi syahid sapa Sayyidina Hamzah. Ai wa bi Uhudin tegese lan kelawan lan ing dalem Uhud kutila den pateni sapa Sayyidina Hamzah syahidan hale pecah syahid alayati Wahsy ing atase tangane Wahsy. Jadi Sayyidina Hamzah itu pernah ikut perang Badar dan perang Uhud. Dan di perang Uhud Sayyidina Hamzah gugur sebagai syuhada. Gugur sebagai salah satu syuhada Islam. Yaitu kala itu yang membunuh Sayyidina Hamzah adalah Wahsy. Wa jatulan dan temu fihi ing dalem Sayyidina Hamzah yauma idzin ing dalem dinane iki bid'an ing bagian-bagian utawa bid'an ing potongan-potongan. Wasamanina lan 80 jirhan apane catune. Ma rupane barang bainandur banti saifin ing dalem antarane tebasan pedang. Watok nati rumhin lan tusukane tombak.
warajaati sahmin lan mancepi anak panah. Nah, ketika jasad Sayyidina Hamzah ditemukan oleh orang-orang Islam, itu banyak bagian tubuh yang terpotong. Bahkan bekas lukanya itu ada 80 bekas luka. Di antaranya ada yang karena tebasan pedang, ada yang karena tusukan tombak, dan ada yang karena anak panah. Jadi memang Sayyidina Hamzah itu benar-benar dianiaya oleh orang-orang kafir. Jadi kematiannya itu meskipun sudah meninggal tapi masih ya nggak tahu waktu itu bagaimana perasaan orang-orang tersebut. Saking bencinya mungkin, karena yang menguati dakwah Nabi adalah Sayyidina Hamzah. Saking bencinya atau bagaimana, sehingga kematiannya begitu tragis. Sudah banyak bagian tubuh yang dipotong, terus bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan tancapan anak panah itu sampai 80. Itu kan berarti kan sudah penganiayaan. Itu masih ada yang melakukan seperti itu walaupun Sayyidina Hamzah sudah meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau boleh dikatakan sungguh tidak beradab perlakuan mereka. Padahal Sayyidina Hamzah itu salah satu asadullah dan asadu Rasulullah. Jadi macan Allah dan macan Rasulullah. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kekasih Allah, kekasih Rasulullah dianiaya seperti itu. Andaikan Nabi itu tidak memikirkan perkembangan agama Islam, mungkin pada waktu itu juga orang kafir akan binasa semuanya. Sayangnya Nabi lebih mementingkan dakwah agama Islam, sehingga nggak pernah meminta kepada Allah untuk menghancurkan orang-orang kafir. Itu andaikan seperti itu, saya yakin seketika itu pula penduduk Mekah yang kafir dan musyrik akan hancur semuanya. Itu sejarah yang sangat tragis. Mestinya ketika peperangan itu membunuh kan wajar, cukup tebas, pakai pedang kepalanya putusan ya sudah, nggak usah dilakukan apa-apa lagi. Kalau misalnya menusuk sekali sudah meninggal ya sudah, nggak terus brutal, nggak karu-karuan. Itulah. Jadi andaikan Nabi tidak mengutamakan rahmatan lil alamin, tidak mengutamakan perkembangan agama Islam, mungkin melihat apa yang terjadi di tubuh Sayyidina Hamzah, mungkin hari itu juga penduduk Mekah yang musyrik tidak ada yang hidup sampai sekarang. Warwiyalan dan riwayatake apa annahu sak temene Sayyidina Hamzah Sayyidu syuhada'i iku bendorone pira-pira wong kang mati syahid.
Wa fi riwayatin lan ing dalem sijine riwayat khairu syuhada'i itu utawi luwe bagus-baguse wong kang mati syahid yaumal kiamati ing dalam dina kiamat Hamzatu iku Sayyidina Hamzah. Ayi syuhada'i tegese pira-pira wong kang mati syahid min hadil ummati saking ikilah umat. Fala yunafi mongko ora kena nafiake ma ing perkara ja kang teko apa ma ana sayyidana syuhada'i ana sayyida syuhada'i sak temene bendarane pira-pira wong kang mati syahid yaumal kiamat ing dalem dina kiamat Yahya bin Zakaria iku Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Sayyidina Hamzah adalah Sayyidus Syuhada. Nah, jadi Sayyidus Syuhada itu maksudnya gimana? Jadi gini, dalam sebuah riwayat lagi menyatakan bahwa sebaik-baik orang yang mati syahid di hari kiamat adalah Sayyidina Hamzah. Maksudnya sebaik-baik, dan Sayyidus Syuhada itu dari umat ini, maksudnya dari umat zaman Nabi Muhammad sampai ila yaumil kiamah. Kenapa kok demikian? Karena yang Sayyidus Syuhada sesungguhnya adalah Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Jadi nanti kelak fi yaumil qiyamah Sayyidus Syuhada dari semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah itu adalah Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Sedangkan dari umat ini, khususnya umat Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah itu adalah Sayyidina Hamzah yang menjadi Sayyidus Syuhada atau Khairus Syuhada. Jadi jelas perbedaannya. Bukan terus kita mengatakan Sayyidus Syuhada fi yaumil qiyamah itu Sayyidina Hamzah, terus kita menafikan Nabi Yahya bin Zakaria. Bukan. Karena Nabi Yahya bin Zakaria itu Sayyidus Syuhada dari zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Sedangkan Sayyidina Hamzah itu Sayyidus Syuhada umat mulai zaman Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah. Karena kalau membicarakan tentang hakikat umat Nabi Muhammad, semuanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waradalan tumeka aindun halimane ai fi Sayyidina Hamzah khairu a'mami utawi luwe bagus-baguse pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah itu iku Sayyidina Hamzah. Dan disebutkan lagi bahwa sebaik-baik paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah itu nomor 1. Jadi paman sing paling apik, yang terbaik itu Sayyidina Hamzah. Wa ammal Abbasulan anapun utawi Sayyidina Abbas fakana mongko iku ana sapa Sayyidina Abbas asghara a'mamihi iku luwih cilike pira-pira pamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sannalan luwih tuwa sapa Sayyidina Abbas minhu tinimbang Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bisanata ini kelawan 2 tahun au salasin utawa 3 tahun. Sayyidina Abbas adalah paman Nabi yang paling muda atau yang paling kecil sendiri dibandingkan pamannya yang lain. Jadi yang paling ruju. Sayyidina Abbas dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW selisih usianya itu sekitar 2 tahun ataupun 3 tahun. Jadi lebih tua Sayyidina Abbas 2 tahun atau 3 tahun. Hadara hadir sapa Sayyidina Abbas Badron ing perang Badar ma'al musyrikina semertane musyrik mukrihan hale wong kang kepeksa. Ketika perang Badar
itu Sayyidina Abbas ikut perang bersama-sama orang musyrik, memerangi Nabi Muhammad. Itu ikut perang tapi melawan Nabi Muhammad. Tapi ketika perang itu Sayyidina Abbas mukrihan, termasuk orang-orang yang terpaksa ikut perang. Jadi terpaksa ikut perang membela orang musyrikin. Kenapa kok terpaksa? Karena Sayyidina Abbas itu tahu bahwa Nabi Muhammad adalah keponakannya, dan tahu betul bahwa Nabi itu memang di jalan yang benar. Tapi ketika itu beliaunya masih di bumi Mekah bersama orang-orang musyrik. Jadi mau nggak mau ya harus ikut perang, harus ikut menyerang Madinah. Wasaro lan dadi tawanan sapa Sayyidina Abbas ma'aman semurtane wong asaro kang dadi tawanan sapa man. Kemudian dari perang Badar tersebut kekalahan di tangan orang-orang musyrikin, dan termasuk salah satu tawanannya adalah Sayyidina Abbas. Jadi Sayyidina Abbas ini menjadi tawanan perang, dan banyak lagi yang lainnya. Salah satunya itu tadi Sayyidina Abbas. Wa fadhiya lan bebasake sapa Sayyidina Abbas yauma idzin ing dalem dina niki nafsahu kelawan awak dhewe ne Sayyidina Abbas. Nah, kemudian dari kekalahan tersebut Sayyidina Abbas menjadi tawanan perang Badar, ditawan oleh kaum muslimin. Nah, kemudian beliaunya itu membebaskan dirinya sendiri. Jadi dibebaskan sesuai kesepakatan. Tapi itu tadi, kalau kerabat Nabi yo, orang-orang muslim yo nggak berani macam-macam, cuma ditawan saja. Tapi berhubung tahu seperti itu, akhirnya Sayyidina Abbas malah menyadari dirinya sendiri. Akhirnya wa aslama lan melbu Islam sapa Sayyidina Abbas qabla fathi Khaybarin ing dalam sadurunge perang Khaybar. Jadi kemudian Sayyidina Abbas itu masuk Islam sebelum Fathu Khaybar, sebelum tunduke Khaybar, tanah Khaybar. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Abbas yaktumu iku nyingetake sapa Sayyidina Abbas islamahu ing Islami Sayyidina Abbas ila yaumi fathin tumeka ila yaumi fathin makata tumeka dinane takluke kota Mekah. Jadi Sayyidina Abbas itu setelah menjadi tawanan tadi itu sudah masuk Islam sebelum penaklukan Khaybar. Tapi Sayyidina Abbas ini menyembunyikan keislamannya sampai terbukanya kota Mekah, atau sampai takluknya kota Mekah. Wakilalan dan dawake aslama melbu Islam sama Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas qabla yaumi Badrin ing dalam sadurunge perang Badar. Wakan lan ana sapa Sayyidina Abbas yaktumu iku nyengetake sapa Sayyidina Abbas dari kayak mengkono-mengkono Islamuhu. Ada yang menyatakan bahwa Sayyidina Abbas itu sebenarnya sudah masuk Islam jauh-jauh hari, yaitu sebelum kejadian perang Badar. Pendapat ini juga dirasa benar, karena tadi ikutnya perang itu makruhan karena terpaksa. Berarti kan sudah tahu kalau Nabi itu berada di jalan kebenaran. Dia sudah mengikuti agama Islam, cuma kan nggak enak masa orang Mekah perangnya ikut Madinah. Jadi mau nggak mau ya harus ikut kelompok Mekah. Jadi kalau boleh diibaratkan ya seperti misalkan kan Baratayuda itu Bisma itu kan biarpun di atas kebenaran, tapi yang dibela kan di atas kemungkaran, tapi dia tetap di atas kebenaran, membela negaranya.
biarpun ketika berangkat perang ya nggak mau, yang diperangi itu cucunya sendiri, tapi yang dibela juga cucunya. Itu kan sulitnya kan di situ, dilema. Wa hadalan hadir sapa Sayyidina Abbas yauma Hunainin ing dalam dinane perang Hunain. Jadi Sayyidina Abbas juga ikut perang Hunain. Tuwafa sedo sapa Sayyidina Abbas sanata isnata ini ing tahun loro wasalasina lan 30. Nah, Sayyidina Abbas ini meninggal di tahun 32 Hijriah. Bahwa hal utawi Sayyidina Abbas ibnu Samanin iku anak lanang umur 8 wasamanina lan 80 sanatan apane taune. Ketika meninggal Sayyidina Abbas itu berusia 88 tahun. Wasolalan solat alaihi ing atase Sayyidina Abbas Utsmanu sapa Sayyidina Utsman bin Affan. Yang mensolati jenazah Sayyidina Abbas itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Demikian penjelasan awal tentang paman-paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Semoga bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah oleh Allah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.